Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kriteria-kriteria yang masuk dalam kategori PKH. Nah, banyak sekali yang bertanya kriteria yang di PKH itu apa saja, termasuk para KPM baru yang baru masuk di bantuan PKH itu banyak sekali yang belum mengerti tentang kriteria-kriteria atau komponen-komponen yang ada di PKH. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail apa sajakah kriteria tersebut. Mari simak video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya di peraturan PKH itu terdapat beberapa kriteria yang harus dipunyai oleh KPM PKH, minimal satu kriteria atau satu komponen dalam PKH tersebut. Sebagai syarat wajibnya menerima bantuan PKH, maka KPM PKH harus mempunyai minimal satu komponen dalam keluarganya. Nah, sebelum saya menjelaskan kepada kriteria-kriteria apa sajakah yang ada di PKH tersebut, saya akan membahas tentang bagaimana kok bisa dapat bantuan PKH ya. Saya juga kepingin dapat, bagaimana caranya. Nah, saya akan menjelaskan secara gamblang tentang bagaimana cara mendaftarkan bantuan PKH. Yang pertama yakni Anda harus mendownload aplikasi daftar PKH yang sudah banyak sekali tutorialnya di YouTube. Nah, di situ setelah Anda nanti menginstal aplikasi tersebut, Anda bisa mendaftarkan diri Anda atau keluarga Anda atau tetangga-tetangga Anda. Nah, di situ Anda nanti disuruh untuk mengisikan nomor NIK atau nomor induk kependudukan dan nomor KK dan beserta yang lainnya. Kemudian nanti jika sudah berhasil mendaftarkan di aplikasi tersebut, nanti oleh Pusdatin akan diverifikasi ulang apakah orang tersebut memang layak mendapatkan bantuan atau tidak. Namun jika nanti ternyata Anda masuk dalam kriteria komponen atau masuk dalam kategori PKH, artinya memang belum mampu ya secara materi atau secara ekonomi, maka Anda bisa mendapatkan bantuan PKH. Nah, tidak semua yang mendaftarkan PKH itu akan masuk dalam bantuan PKH. Masih ada proses-proses, tahap-tahap verifikasi apakah memang benar-benar orang ini layak atau tidak. Karena banyak sekali yang setelah diverifikasi itu ternyata tidak layak mendapatkan bantuan PKH dikarenakan ekonominya sudah mampu. Nah, kemudian kriteria atau komponen apa sajakah yang ada di PKH tersebut? Baik, ini khusus bagi Anda penerima bantuan PKH atau di luar penerima bantuan PKH juga perlu mengetahui komponen apa saja yang harus ada di PKH. Yang pertama adalah komponen ibu hamil.
Jadi di dalam PKH itu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen ibu hamil. Kalau sudah ada ibu hamil, berarti Anda sudah masuk kriteria penerima manfaat PKH. Nah, bantuan bagi ibu hamil ini berapa saja, Kak? Yakni 750.000 setiap tahapnya atau setiap 3 bulan sekali. Jadi selama 1 tahun itu ada 4 tahap. Jadi 750.000 itu dikali 4 sebanyak 3 juta rupiah dalam 1 tahun. Tapi dicairkannya setiap 3 bulan sekali sebanyak 750.000. Nah, kemudian kriteria yang kedua, kalau sudah tidak ada ibu hamil tapi ada anak sekolah, nah ini juga masuk dalam komponen PKH. Nah, di sini anak sekolah itu dihitung dari SD, SMP, dan SMA. Namun, apabila sudah kuliah itu sudah tidak masuk lagi dalam kriteria PKH. Nah, di sini ada bermacam-macam jenis uang bantuan PKH di setiap jenjang sekolahnya masing-masing. Yang pertama adalah sekolah SD itu mendapatkan bantuan sebesar 225 setiap kali tahap pencairan. Nah, setiap tahap pencairan ini adalah 3 bulan sekali selama 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun itu 225 itu dikali 4 tahap. Nah, itu nanti jumlahnya ketemu berapa ya? Kemudian yang selanjutnya adalah anak sekolah jenjang SMP. Nah, SMP ini mendapatkan bantuan sebesar 375.000 rupiah di setiap tahap pencairan atau di setiap 3 bulan sekali. Jadi kalau 1 tahun itu berarti 375 dikalikan 4 kali tahap pencairan. Kemudian selanjutnya adalah jenjang anak sekolah SMA, SMK, dan sejajarnya itu mendapatkan bantuan sebesar 500.000 rupiah setiap kali tahap pencairan. Kalau 1 tahun dikalikan juga sebanyak 4 kali tahap pencairan, berarti mendapatkan 2 juta rupiah dalam 1 tahun. Nah, kemudian setelah ada anak sekolah, ada komponen lagi yakni komponen balita. Nah, komponen balita ini dihitung hingga usia 0 sampai dengan masuk jenjang sekolah SD. Jadi kalau Anda mempunyai anak masih balita umur 0 sampai dengan masuk sekolah SD, itu masih dikategorikan balita. Nah, balita ini mendapatkan bantuan sebesar 750.000 rupiah setiap kali tahap pencairan. Jadi, kalau setahun bisa dikalikan 4 kali tahap pencairan, yakni sebanyak 3 juta rupiah selama 1 tahun. Akan tetapi, dicairkan setiap 3 bulan sekali, berarti dibagi 4 menjadi 750.000 rupiah. Kemudian komponen selanjutnya setelah anak balita adalah lansia. Lansia ini dihitung dari mulai umur 70 tahun hingga lansia itu meninggal. Jadi kalau kurang dari umur 70 tahun itu belum masuk kriteria PKH atau belum masuk komponen PKH. Karena lansia sekarang itu dihitung mulai dari umur 70 tahun sesuai tanggal yang ada di KTP. Jadi kalau seandainya di KTP itu terhitung tahunnya belum juga 70 tahun padahal orangnya sudah tua, maka tidak bisa dimasukkan PKH karena PKH mengacu kepada data KTP maupun KK. Nah, bantuan bagi lansia ini mendapatkan bantuan sebesar
Rp600.000 setiap kali tahap pencairan. Kalau setahun ada 4 kali pencairan, berarti dikalikan 4, 1 tahun mendapatkan bantuan sebesar Rp2.400.000. Kemudian komponen PKH yang terakhir adalah anak disabilitas berat. Nah, di sini yang dimaksud disabilitas berat itu anak itu sudah tidak bisa apapun. Tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara, tidak bisa duduk. Pokoknya disabilitasnya itu sangat berat. Nah, di sini orang tersebut, disabilitas tersebut itu mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 setiap kali tahap pencairan. Jadi kalau setahun dikalikan 4 berarti mendapatkan bantuan sebesar Rp2.400.000. Nah, itulah komponen tadi terkait komponen yang ada di PKH dari mulai ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, terus disabilitas berat itu adalah kriteria yang ada di PKH sebagai syarat. Karena bantuan PKH itu adalah bantuan bersyarat, maka harus ada minimal satu kriteria atau satu komponen yang harus dipunyai dalam keluarga tersebut apabila ingin mendapatkan bantuan PKH atau masuk dalam bantuan PKH. Jika di suatu keluarga tersebut ditemukan memang miskin, tapi di situ kok tidak ada kriteria-kriteria tersebut, minimal satu saja tidak ada kriteria atau komponen tersebut, maka dengan sangat terpaksa Anda tidak bisa masuk dalam bantuan PKH. Karena bantuan PKH ini harus mempunyai salah satu komponen yang sudah disebutkan tadi. Nah, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, silakan tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.